Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan kita, Himata Universitas Pekalongan. Wah, gak kerasa ya, kita tiba-tiba udah mau UAS lagi. Padahal baru kemarin kita jadi maba dan melakukan pembelajaran. Eits, jangan panik, santai aja ya. Di sini kita akan bantu kalian untuk lebih memahami lagi tentang akuntansi, khususnya akuntansi biaya untuk semester 3 dan siklus akuntansi untuk semester 1. Yaps, langsung aja kita mulai ya. Langsung saja kita bahas soalnya. Ini ada soal 1. Di bawah ini adalah data dan informasi yang diperoleh dari PT Bismillah yang mengelola produknya melalui 2 divisi. Divisi akhir yang mengelola lebih lanjut sebagian produk yang selesai dari divisi awal, dari 100 produk kilogram dari divisi awal ekuivalen dengan 500 kotak produk di divisi akhir. Berikut biaya produksi dan data produksi dari kedua divisi. Di sini ada tabel tentang keterangan dari biaya produksi dan data produksi dari dua divisi, yaitu divisi awal dan divisi akhir. Ini untuk jawabannya. Langsung masukkan dari jumlah masuk proses. Ini di departemen awal itu ada 1000 kg, itu udah ada di soalnya. Dari sini itu produk masuk proses 1000 kg. Terus produk selesainya 850 kg, itu juga dari soal. Terus untuk produk dalam proses itu dari produk masuk proses dikurangi produk selesai, yakni 1000 kg dikurangi 850 kg, hasilnya 150 kg, itu produk dalam proses. Kemudian menghitung biaya yang dibebankan, itu ada bahan baku, PTKL, BOP. Langsung saja, ini untuk bahan bakunya ada 2.500.000, BTKL-nya 1.940.000, BOP-nya 1.645.000, dan dijumlah hasilnya 6.085.000. Ini semuanya udah ada di soal. Dari sini ini udah ada di soal semua, tinggal dijumlah dan dimasukkan ke elemen biaya. Kemudian produk ekuivalennya dari bahan baku itu 1000 itu dari perhitungan 850 itu produk masuk proses ditambah dalam kurung 150 itu produk dalam proses dikali 100%. 100% itu di sini udah ada data produksi. Untuk yang BB itu dikalinya 100% karena udah ada datanya dari soal. Terus langsung dijumlah, hasilnya 1000. Dan untuk produk ekuivalen BTKL itu 970, itu dari sama 850 dari produk masuk proses ditambah dalam kurung 150 dikali 80%, itu juga udah ada di soal, hasilnya 970. Untuk yang produk ekuivalen BOP itu hasilnya 940 dari 850 ditambah dalam kurung 150 dikali 60%, itu udah ada di soalnya, hasilnya 940. Kemudian untuk menghitung HP per unitnya itu dari jumlah 2.500.000 dibagi produk ekuivalen itu 1 juta. Untuk HP per unit bahan baku hasilnya 2.500. Dan HP per unit dari BTKL itu sama, pembagian dari 1.940.000 dibagi 970, hasilnya 2.000. Dan HP per unit dari BOP itu 1.645.000 dibagi 940, hasilnya 1.750. Dan ini juga dijumlah, hasilnya 6.250. Terus langsung menghitung ke perhitungan harga pokok. Itu pertama kita menghitung HP produk selesai. HP produk selesai itu diperoleh dari 850, itu dari produk selesai. Kemudian dikali dengan Rp 6.250, itu dari perjumlahan HP per unit, dan dikalikan hasilnya 5.312.500. Kemudian menghitung produk dalam proses. Itu ada bahan baku, BTKL, dan BOP. Itu menghitungnya dari 150 produk dalam proses dikali dengan
100% itu udah ada di soalnya, kemudian dikali dengan 2500 HP per unit dari bahan baku, hasilnya 375.000. Untuk BTKL-nya itu sama 150 dari produk dalam proses, dikali dengan 80%, kemudian dikali dengan HP per unit dari BTKL Rp2.000, hasilnya 240.000. Kemudian menghitung produk dalam proses yang bagian BOP itu sama 150 dari produk dalam proses dikali 60%, kemudian dikali HP per unitnya yaitu 1750, hasilnya 157.500. Sebentar. Kemudian kita jumlahkan dari produk dalam proses dan produk selesai, itu hasilnya 6.085.000. Itu menjadi jumlah harga pokok yang diperhitungkan. Pada departemen akhir itu 3.000 kotak, itu dapat dari soal produk yang diterima dari divisi awal 600 kg. Nah, 100 kg dari produk selesai divisi awal ekuivalen dengan 500 kotak. Jadi satu kotak itu 5 kg. Jadi 600 dikali 5 jadinya 3.000 kotak. Terus produk selesainya 2.000 kotak dapat dari soal. Produk selesai 2.000 kotak, terus produk dalam selesainya 1.000 kotak, itu 3.000 dikurangi 2.000. Terus bahan baku yang pertama di sini itu dapat dari 600 kg dikali 6.250. 6.250 itu dapat dari jumlah per unitnya. Terus HP per unitnya 1.250 itu dapat dari 6.250 dibagi 5. 6.250 itu dapat dari jumlah per unitnya dibagi 5 dibagi 5, jadinya 1.250. Terus bahan baku 2-nya 870 itu dapat dari soal. Produk ekuivalen 2.900 itu 2.000 produk selesai ditambah 1.000 produk dalam proses dikali 90%. 90% itu dapat dari soal, itu 90% bahan baku. Jadi hasilnya 2.900. Jadi HP per unitnya 870 dibagi 2.900 jadinya 300. PTKL 550 juga dapat dari soal. Produk ekuivalennya 2.750 itu 2.000 ditambah 1.000 dikali 75%. 75% dapat dari soal. Jadi 550 dibagi 275 hasilnya buat HP per unit. Terus BOP itu 416 itu dapat dari soal. Produk ekuivalennya seperti tadi 2.000 ditambah 1.000 dikali 60% sama dengan 2.600. Jadi mencari HP per unitnya 416.000 dibagi 2.600. Terus jumlah dari HP per unitnya 1.910. Selanjutnya menghitung perhitungan harga pokok. HP produk selesai 2.000 dikali 1.910. 2.000 itu dapat dari produk selesai, 1.910 nya itu dapat dari jumlah HP per unitnya. 2.000 dikali 1.910 adalah 3.820.000. Terus produk dalam proses ada BB1, BB2, PTKL dan BOP. BB1 cara menghitungnya 1.000 dikali 125. 1.000 dapat dari produk dalam proses dikali HP per unitnya sama dengan 1.250. BP2-nya 1.000 dikali 90% dikali 300. 300 dapat dari HP per unitnya sama dengan 270. PTKL 1.000 dikali 75% dikali 200. 200 dapat dari
AP per unitnya sama dengan 150. BOP 1000 dapat dari produk dalam proses dikali 60% dikali 160 HP per unitnya sama dengan 96.000. Terus dijumlahkan hasilnya 5.586. Jumlah dari harga pokok yang diperhitungkan ini harus sama dengan jumlah yang ada di sini. Selanjutnya untuk membuat laporan laba rugi, untuk yang pertama kita cari dulu total penjualannya. Dapat diperoleh dari penjualan pada divisi awal. Bisa kita lihat di soal, produk yang terjual pada divisi awal 150 kg dengan harga jual per unitnya 10.000, sehingga total penjualan pada divisi awal 1.500.000. Kemudian penjualan pada divisi akhir, produk yang terjual di divisi akhir 1.250 kotak dengan harga jual per unitnya 3.500, sehingga total penjualan pada divisi akhir 4.375.000. Kemudian penjualan pada divisi awal dan divisi akhir kita total sehingga diperoleh hasil 5.875.000. Nah, selanjutnya kita hitung HPP pada divisi awal dengan mengalihkan barang yang terjual pada divisi awal dengan HPP divisi awal. Bisa kita lihat pada perhitungan harga pokok divisi awal. Di sini jumlah HPP-nya 6.250. Sehingga untuk HPP pada divisi awal diperoleh jumlah 937.000. Kemudian untuk HPP pada divisi akhir bisa kita lihat di sini total HPP-nya 1910 dikalikan dengan 1250 kotak diperoleh hasil 2.387.500. Jadi untuk total HPP-nya 3.324.500. Kemudian untuk memperoleh laba kotor itu dari total penjualan dikurangi dengan total HPP diperoleh hasil 2.550.500 rupiah. Selanjutnya untuk beban-beban bisa kita lihat di soal BAU divisi awal dengan BAU divisi akhir kita jumlahkan diperoleh hasil 175.000, dan biaya pemasaran divisi awal dan divisi akhir kita jumlahkan juga diperoleh hasil 100.000. Kemudian untuk total bebannya 275.000 dikurangi dengan laba kotor sehingga untuk laba bersihnya diperoleh 2.275.500. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan semoga UAS-nya sukses dan lancar. Terima kasih dari kami Himata Bismat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan kita Himata Universitas Pekalongan. Wah, gak kerasa ya, kita tiba-tiba udah mau UAS lagi. Padahal baru kemarin kita jadi maba dan melakukan pembelajaran. Jangan panik, santai aja ya. Di sini kita akan membantu kalian untuk lebih memahami lagi tentang akuntansi, khususnya akuntansi biaya untuk semester 3 dan siklus akuntansi untuk semester 1. Yaps, langsung aja kita mulai ya.